Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah luar biasa Bu Seni. Ini Luar biasa, Waduh, mantap alhamdulillah. dong. Mantap, mantap ini. mantap. Pangandaran lagi hot-hotnya sekarang. Ntar Oh, lagi bukan mau lagi hujan. hujan ya? Kan Enggak. musim hujan nih. Sore nih Pak Yeri. Sore hujan nih. Ini pasti hujan. Ini udah gerah banget. Tapi nggak Malam apa-apa deh Bu hujan Seni. lagi malam ya. Malam pasti hujan nih kemungkinan. Ya wayahna Hujan tapi kita gerah gitu ya? gerah pisan Bu Seni. Udah gerah cepet lengket. Segera apa, Pak? Segera pertanyaan Bapak kepada Pak Yadi sekarang? Waduh, Oh, mau langsung aja ceritanya. siap, Ini siap, bintang siap. tamu kita keren banget Ibu Seni ceritanya. Gimana tuh, Pak? Ya, kita ngedatengin yang benar-benar expert di bidangnya ya. Ini insya Allah kedepannya jadi CPNS teladan Ibu Seni. Masya Amin. Allah. Boleh dong Pak Yadi, kenalin dulu basicnya sebagai apa sih Pak Yadi ini? Oke, terima kasih sebelumnya Kang Teh. Saya itu sebenarnya katanya guru BK gitu. Kenapa disebut katanya? Karena sebenarnya saya dari awal tidak ingin jadi guru BK. Bahkan waktu kuliah saya hanya coba-coba. Ternyata lulus. Setelah lulus ternyata ikut CPNS. Sebenarnya ini bukan passion saya juga, tapi karena orang tua meminta, ya mungkin ini berkat doa orang tua gitu. Saya guru BK. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya guidance and counseling gitu. Berarti diberkahi banget ya dari mulai kuliah sampai bekerja dan sekarang jadi PNS pun jadi guru BK gitu kan. Berarti ini ada sesuatu potensi nih Pak Fisabi dari Pak Yadi yang memang udah diridoi sama semesta gitu loh. Itu Wah, ini udah kelihatan secara fisik Bu Seni. Lihat aja, maaf ya Pak Yadi ya. Lihat kepalanya sudah pelontos seperti itu, artinya berpikirnya selalu tajam. Artinya Pak Yadi ini punya potensi luar biasa Bu Seni. Ya, Lebih itu sering banyak mikir. memikirkan ini kali ya, murid-muridnya banyak banget kan, jadi Iya. terus dipikirin gitu Pak. Betul, kayaknya sering mikirin rumah tangga juga mikirin yang di sekolah nih kayaknya. Betul ya Pak Yadi ya? kebetulan Saking komitmennya ya Pak Yadi ya. Boleh dong diceritain kesehariannya di sekolah seperti apa Pak? di sekolah lama apa sekolah baru nih? Oh Kalau iya, istri sekolah saya lama lama loh, boleh lah. Mungkin masih lama loh. nyeritain 2 sekolah lama, terus perbedaannya sama sekolah yang baru sekarang gimana sih gitu. Kebetulan dari yang awal saya kuliah iseng, lalu sekarang pun ya bisa dikatakan semuanya karena doa orang tua gitu. Makanya bagi saya doa orang tua itu, bahkan saya menganggap orang tua itu bagaikan pengganti Tuhan di muka bumi. Termasuk ketika saya jadi guru BK. Kebetulan saya di sebelumnya di negeri juga gitu, di SMK Negeri 1 Luragung juga di Kuningan gitu. Negeri gitu. Dan sekarang pun ketika PNS ya negeri juga gitu kan. Jadi saya dari negeri ke negeri gitu. Tidak pernah keluar negeri saya gitu. Masih dalam negeri gitu. Luar biasa anak Domestik negeri ya berarti ya. Terus negeri, apa saya sih dari Pak SD. perbedaannya Pak? Kan sama-sama sekolah negeri nih. Apakah sekolah yang dulu sama yang sekarang gitu, anak-anaknya seperti apa gitu? Kita kan memandang manusia itu atau anak atau peserta didik itu tidak ada satupun yang sama di muka bumi ini. Jadi Allah itu atau Tuhan menciptakan manusia dengan semua keunikan dan perbedaannya. Bahkan anak kembar pun kan memiliki perbedaan yang sangat menonjol gitu. Walaupun ada beberapa kesamaan. Adapun ketika saya di sekolah lama status non ASN dan sekarang menjadi ASN, kode etik guru tetap dilaksanakan, cuma hak dan kewajiban, terutama hak ya, haknya yang berbeda. Kalau kewajiban menurut saya sama, cuma secara kekuatan hukum memang non ASN itu tidak memiliki kekuatan hukum, termasuk dalam pelaksanaannya begitu. Oh nih, Jadi penting banget tuh Pak ya kekuatan hukum ya Pak Fisabil kan? Bener banget Bu Seni itu. Tapi gini Bu Seni, tadi gue tertarik jadi saya tertarik nih kayak Deddy Corbuzier aja baik gue tertarik sama pernyataan Pak Yadi nih. Ini kayaknya ada bohongnya juga. Tadi katanya sebelum daftar PNS atau daftar PNS-nya ya itu katanya pakai iseng-iseng Pak Yadi. Ya kan harusnya kalau kita
kita tahu kita akan berprofesi sebagai PNS, kita tahu loh tanggung jawabnya gede, berat, tugas-tugasnya luar biasa sebagai pelayan, Abdi negara ya Pak abdi ya. negara, pelaksana kebijakan, perekat bangsa, kan itu ya. Lalu apa sih yang sebenarnya Pak Yadi cari, mau cari di PNS ini kan itu? Yang pertama, tadi kan di awal saya sudah katakan PNS itu bukan passion saya atau gaya saya, tapi karena keinginan atau doa orang tua terjadilah saya menjadi PNS. Dan saya kaget juga ya, ternyata PNS itu banyak aturan. Di sekolah lama waktu non ASN sekarutmu lah gitu. Walaupun ya, tapi sekarang saya lihat wah mau apapun termasuk rambut nih, waduh rambut harus sesuai aturan ini. Oh iya dong. Segala sesuatunya saya pikir dari awal yang saya bekerja semaunya, sekarang segala sesuatunya harus serba aturan, dan selain mengikatkan itu untuk kepastian hukum kita juga. Jadi saya mudah-mudahan ke depan bisa enjoy dalam, bisa dikatakan keterbelengguan juga gitu. Iya betul. Jadi aturan tuh dalam sisi lain mungkin membelenggu kita, tapi juga melindungi kita ya Pak ya ternyata. Iya betul. Dilindungi sampai mati saya ya Bu ya. Iya betul, sampai pensiun dilindungi mungkin Pak. Sekarang udah jadi PNS ya. Diasuransikan gitu. Diasuransi. Oke, tapi bahkan ada teman yang mengatakan begini, PNS itu pekerjaannya Tuhan, karena dari sekarang diangkat sampai mati itu rezekinya sudah ditakar katanya. Itu Masya Allah. Itu kan gila ada ya. Yang bilang seperti itu ya, luar biasa. Gini Pak Yadi, lu harus tahu ya. Pak Yadi harus tahu nih, saya PNS itu harus punya sikap perilaku yang baik, etika yang baik, bermoral tinggi, dan nilai-nilai dasarnya itu harus ada, akuntabel, komitmen, kemudian etika, dan segala macam. Jiwanya juga nasionalis ya Pak ya? Iya. Jiwanya nasionalis banget. Bagaimana enggak? Bagaimana tidak? Karena kita dibayar oleh hasil apa ya? Hasil keringat rakyat Indonesia juga kan itu ya. Dia gini, sejauh mana sih Pak Yadi itu memahami sebagai PNS itu? Atau bahkan dari nilai-nilai dasar itu. Sejauh mana tuh Pak Yadi? Kita kan untuk dasar-dasar nilai-nilai kebangsaan kan kita sudah, atau saya sendiri gitu, sudah dibekali dari mulai kelas 4 SD kalau saya nggak lupa. Salah satunya itu di PKN itu kan ada cinta tanah air, tenggang rasa, gitu, percaya diri. Nah, itu yang sampai saat ini ada dalam jiwa saya gitu. Dalam arti walaupun di awal saya tidak, atau bisa dikatakan ini keinginan orang tua, tapi ketika setelah menjadi PNS, sebelumnya kan ada penggodogan di Kawah Chandra di Muka selama kurang lebih 1 tahun masa percobaan. Hal-hal yang bersifat aturan sudah atau sedang atau bahkan bisa dikuasai gitu dengan sebaik-baiknya. Jadi jiwa nasionalisnya Pak Yadi ini yang membuat Pak Yadi itu tetap bertahan dan menyingkirkan semua pesaing-pesaing jadi PNS gitu loh Pak, ya kan? Enggak juga kayaknya. Atau gini deh Pak Yadi, artinya lu menikmati banget peran lu sekarang gitu. Ya berkat doa, balik lagi berkat doa orang tua, dan ketika digodok di kemarin Latsar selama 1 tahun kurang lebih, ya ternyata menjadi PNS itu yang saya paling tekankan adalah bahwa saya menjadi abdi negara gitu. Sedangkan kalau abdi itu ya sepenuhnya pengabdian kepada bangsa dan negara gitu. Dan melakukan pelayanan juga ya Pak. Dalam hal ini mungkin yang dilayani sama Pak Yadi itu berarti kan anak-anak nih ya. Nah, kalau misalnya anak-anak nih di sekolah, gimana sih Pak Yadi memberikan teladan nih sebagai seorang PNS nih, memberikan teladan sama anak-anak di sekolah gitu, supaya mereka juga jadi termotivasi mungkin? Apalagi ini Pak Yadi hubungannya dengan konseling ya, Bu Seni ya. Artinya segala perilaku, etika, moral anak-anak juga dikontrol oleh Pak Yadi. Nah, di sini bagaimana Pak Yadi memberikan pelayanan itu?
Tapi bedanya saya dengan Bu Seni, walaupun sama-sama ada bahasa konseling ya, kalau Bu Seni kan lebih ke konseling klinis, kalau saya bahasa konselingnya itu pemberian layanan kepada orang yang secara fisik sehat, secara intelektual atau secara kejiwaan pun dianggap sehat, baru bisa memberikan pelayanan. Dan prinsip saya, misalkan dalam satu kelas ada 36. Ketika kenaikan kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok. 5 kelompok terbawah dalam segi akademik, lalu 5 orang teratas dalam segi akademik dan tengah-tengah gitu. Nah, ini prioritasnya adalah untuk yang 5 terbawah ini ada bahasa bimbingan. Ada bahasa bimbingan bahkan sudah konseling karena bermasalah 5 orang ini, karena dianggap secara intelektual, secara sikap berkurang gitu, maka akan diberikan layanan bimbingan dan konseling. Adapun yang 5 orang teratas ini ya untuk ditingkatkan lebih gitu. Dan yang di tengah-tengah ini rata-rata mohon maaf nih, dalam pelaksanaannya memang begitu nih, karena belum meratanya guru BK di SMK saya atau bahkan di Indonesia ini. Jadi yang tengah-tengah itu belum tertangani dengan maksimal gitu. Biasanya kita lihat yang baik dan yang buruk biasanya seperti prioritasnya gitu. Jadi dibagi-bagi itu bukan diskriminasi pelayanan ya Pak ya, cuman malah justru untuk memberikan pelayanan prima kepada subjek yang tepat gitu ya Pak ya. Iya, fokus kita gitu, fokus Betul, kita. betul. Itu bagian dari komitmen mutu kan kalau nggak salah ya? Oh iya dong, pasti. Apalagi kan Iya mutu dong. itu benar-benar harus berkualitas gitu kan ya. Jadi harus berkomitmen sih, betul-betul. Oke. Iya, karena segala aturan atau pelayanan yang saya lakukan di sekolah itu kan sudah terstandar, sudah SOP-nya sudah sesuai yang sudah diterapkan oleh pemerintah gitu. Apalagi kalau sudah berbicara sistem ISO gitu yang berbasis nasional atau internasional bahkan. Luar biasa. Luar Kalau biasa, sekolah-sekolah ini guru-gurunya kayak Pak Yadi, wah mantep banget nih pasti. Hancur ya kalau saya ya, hancur ya. Udah lah Pak, kan Bapak sudah terstandar gitu kan, udah memenuhi ISO bahkan gitu. Komitmen sudah jelas. Supaya dia orang yang berkomitmen kelihatan tadi ya. Kita lihat Terima dari kasih, Pak. program-programnya. Oke. Beretika jelas. Memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian akuntabel, oke. Nah, tinggal nih, Bu Seni. Mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Jadi ini boleh minum dulu nggak boleh minum? Oh boleh. Saya juga mau minum dong. Boleh ya. Bisa nih minum dulu deh. Oke. Capek kita. Ya. Nah. Pertanyaan terakhir dong Pak. Pamungkas harusnya malah dicegah sama minum. Aduh gimana nih Bapak? Harusnya dari tadi ya kita minum ya. Oke, ya gini deh Pak Yadi. Ini kan kita menghadapi dunia anak yang jelas beda sama kita kan itu ya, karena subjeknya kan anak, objeknya kan anak ya yang diamati oleh Pak Yadi. Iya betul. Kita dihadapkan pada perilaku anak yang sudah seperti itulah, sudah kehilangan role model. Lalu bagaimana sih Pak Yadi mempersiapkan mereka menjadi seseorang yang memang nanti akan siap membela negaranya? Ada siap untuk bangsanya sendiri, bahkan bisa terjun ke masyarakat dengan tadi berlandaskan etika yang baik, moralnya yang baik, bahkan secara umum kompetensinya juga baik. Pak Yadi gimana nih menghadapi seperti itu? Kayaknya berat ya Pak ya. Wah, berat ya? Mbak, tolong mungkin Pak Yadi punya tips dan trik buat membuat itu menjadi nyata gitu. Saya selalu berprinsip sesuatu yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sesuatu yang belum kita lakukan atau belum bisa kita lakukan, kita berusaha. Termasuk dalam mendidik anak gitu. Termasuk di zaman sekarang, keadaan yang memprihatinkan secara perilaku, secara sikap, termasuk bela negaranya sudah sangat kurang. Nah, yang saya lakukan ya selain memberikan contoh ya kita di SMK itu kan usianya dengan saya tidak terpaut jauh, mungkin cuma 5-10 tahun kan, gitu kan? Ya. Beda angka depannya gitu. Doang. Tingginya sama loh, tingginya bahkan saya lebih kecil gitu dari anak saya. Nah,
selain pembiasaan di hari Senin ada upacara bendera, lalu sebelum pembelajaran ada baca Al-Quran, lalu di keagamaannya ada sholat duha, ada sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Itu kan salah satu bentuk pemeliharaan atau pemeliharaan diri siswa untuk kedepannya lebih baik agar bisa merawat atau cinta tanah air ini begitu. Oke. Jadi betul memang harus ditanamkan ya Pak ya dari bangku sekolah. Ya. Kayaknya Walaupun, diskusinya memang menyenangkan walaupun, sih ya, cuman tapi kayaknya Waktunya sudah ini Pak Yadi. Waktunya sudah Terlalu habis ya? singkat sekali nih. Iya, waktunya udah habis kita. Oke, Ya. nanti deh. Ini pembicaraan dengan Pak Yadi. Lagi ya. Oke, pasti. Next kita bikin podcast lagi ya. Oke ya. Ini bisa nih Pasti kalau ngobrol bayarannya sama Pak Yadi. ya? Oh, bayaran nanti gampang sama bendahara kita. Oke ya. Ini nggak bisa ngobrol setengah jam, 1 jam dengan Pak Yadi nih. Minimal 2 jam nih kayaknya. Oke, next ya. Kita bikin acara lagi ya. Oke. Keren, keren banget Ibu Seni. Ya lihat bintang tamu kita yang luar biasa, sosok inspiratif kita, guru bimbingan konseling. Ya, yang mudah-mudahan kita juga sebagai nasionalis dan teladan banget ya Pak ya. Teladan, luar biasa. Ini contoh ASN yang patut kita teladani. Oke ya. Oke. Terima kasih. Dan keberhasilan Latsar mungkin ya. Keberhasilan Latsar dilihat dari orang-orang seperti Pak Yadi seperti ini. Itu ya, aktualisasinya oke, kemudian nanti mungkin setelah kita beres habituasinya juga nanti makin oke di sekolah. Oke. Tuh Bu Seni. Ya Pak Yadi dan rekan-rekan yang lain, waktu kita sudah habis. Ya, nanti kita lanjutkan lagi di podcast selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan bintang tamu yang juga sama luar biasanya seperti dan lebih Pak Yadi. inspiratif. Inspiratif tentunya. Oke. Itu aja dari kita ya Bu Seni. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.